Film dibuka dengan memperlihatkan Sarah yang menguburkan ayahnya seorang diri di halaman rumah. Setahun sebelumnya, bumi secara tiba-tiba diserbu alien yang datang dengan kapal raksasa untuk mengebor planet, mengambil mineral dan membantai manusia. Sejak saat itulah, manusia hanya memiliki 2 jam waktu tenang setiap hari untuk beraktivitas sebelum para alien kembali muncul. Begitu melihat kapal alien mulai bergerak, Sarah segera masuk ke dalam rumah. Setibanya di dalam, adiknya yang bernama Tom masih tertidur. Sarah lalu membuka kotak berisi foto-foto lama keluarganya dan tak kuasa menahan rindu pada kehidupan mereka sebelum invasi. Malam harinya saat mereka tertidur nyenyak, suara tembakan terdengar di dekat rumah hingga membangunkan mereka. Tom lalu bertanya apakah Sarah sanggup menembak seorang jika terpaksa. Tetapi Sarah memilih mengabaikan pertanyaan itu dan menyuruhnya kembali tidur. Keesokan paginya, Tom mendengarkan siaran radio yang mengabarkan bahwa Inggris telah ditinggalkan. Tak lama kemudian, terdengar siaran tentang invasi alien. Tetapi Sarah segera memintanya mematikan suara itu karena membuatnya ketakutan. Turn it off. Singkat cerita, saat waktu tenang dimulai, Sarah akan pergi untuk memberi makan kambing sekaligus memeriksa bubu ikan di sungai. Sebelum berangkat, ia berpesan agar Tom mengunci pintu dan tetap berhati-hati. Sayangnya, Tom justru lupa mengunci pintu saat mengambil sayuran di belakang rumah. Dan di saat itu juga, seorang pria berseragam tentara yang terluka melihat rumah mereka, lalu diam-diam masuk untuk mencari makanan. Saat Tom kembali, pria itu bersembunyi sambil menodongkan senjata. Tom mendengarkan suara langkah kaki, sempat mengira itu ayahnya yang pulang. Namun karena pria itu diam, Tom pun segera sadar kalau ia dalam bahaya. Untungnya tepat ketika pria itu hendak keluar, Sarah tiba dan langsung menempelingnya hingga pingsan. Sarah kemudian mengikat pria itu sambil memarahi Tom karena kembali ceroboh. Meski pria misterius itu sempat mencuri makanan mereka, Sarah tetap mengobati luka tembak di kakinya. Awalnya Tom melarang Sarah melakukan hal itu, namun Tom akhirnya dipaksa membantu dengan memegangi senter. Closer. At least not from me hitting it. Akan tapi, tanpa mereka sadari, sebuah mobil misterius perlahan berhenti di dekat rumah mereka. Saat memeriksa barang bawaan pria itu, Sarah dan Tom menemukan selimut darurat serta sebuah kamera berisi foto-foto lokasi penambangan milik alien. We'll have to see what Dad thinks when he gets home. I heard they're taking minerals from the core of the planet. What are we gonna do with it? Mereka pun bingung harus berbuat apa. Namun Tom mengusulkan menunggu ayah mereka pulang saja. Sarah pun hanya bisa mengelak karena tak sanggup mengatakan kenyataan bahwa ayah mereka telah meninggal. Tak lama kemudian, Sarah membawakan Tom secangkir kopi. Di saat itu juga, Tom juga menyadari kambing satu-satunya milik mereka mulai menghasilkan semakin sedikit susu. Hal itu terjadi karena sudah lama si kambing tidak melahirkan. Itulah menandakan bahwa persediaan makanan mereka akan segera menipis. Tak lama radio hati mereka tiba-tiba berbunyi. Tom sempat mengira itu panggilan dari ayahnya. Namun ternyata seorang wanita bernama Catherine yang menghubungi dan mengaku telah melihatnya pergi ke sungai tadi pagi. Saat mengintip keluar, Sarah baru sadar ada sebuah mobil berisi beberapa orang yang sedang mengawasi rumah mereka. Catherine terus menanyai siapa saja yang tinggal di sana. Sarah yang ketakutan pun berbohong. Ia mengaku hanya tinggal bersama adik dan ayahnya, bahkan mengaku berusia 25 tahun. Namun mereka tahu Sarah sedang berbohong. Catherine pun kemudian memberikan hatinya kepada sang suami yang langsung memberi ancaman. Sarah hanya punya waktu 10 menit untuk menyerahkan pria itu, atau mereka akan masuk dengan paksa. You've got 10 minutes to get him out. Sarah. Wolf will be knocking on your door. Mendengar itu, Tom menyarankan pria itu segera diserahkan karena mungkin saja ia memang bagian dari komplotan tersebut. Namun Sarah menolak karena yakin pria itu akan langsung dibunuh jika diserahkan. Ia pun mulai mengunci seluruh pintu dan jendela.
Tak lama kemudian pria itu sadar dan memperkenalkan dirinya sebagai Judd. Pria itu menjelaskan bahwa ia sedang sendirian. Menurutnya, orang-orang di luar bukanlah orang baik, melainkan kelompok yang sedang memburunya. Ia mengaku sebagai seorang jurnalis lalu menunjukkan foto keluarganya agar Sarah percaya. Judd juga mengatakan bahwa kelompok itu awalnya berjumlah 6 orang, tetapi ia membunuh salah satu dari mereka. Karena itulah mereka terus mengejarnya, dan tembakan yang terdengar semalam berasal darinya. My wife and daughter. Some livestock. Do you think you can find around these parts? Supposed to make you a good man. Used to be 6, but one of them was spotted by the blasters last night. Do you think you can hold the fort alone? Please. Meski begitu, Sarah tetap tidak percaya dan kembali menutup mulutnya dengan sempak. Singkat cerita, 10 menit pun berlalu. Kelompok itu mulai bergerak. Saat memeriksa lantai atas yang lupa dikunci, Sarah justru disergap oleh suami Catherine yang bernama Brian. Pria itu menyanderanya dan mencoba memperkeosnya. Mendengar keributan itu, Judd meminta Tom melepaskan ikatannya agar bisa membantu kakaknya yang sedang dalam bahaya. Begitu bebas, Judd pun langsung naik ke atas dan mencekik Brian hingga tewas. Setelah itu, Sarah pun segera menutupi pakaiannya yang telah disobek, lalu berterima kasih kepada Judd yang telah menyelamatkannya. Mereka kemudian turun menemui Tom, namun saat memeriksa keadaan tiba-tiba ada tembakan dari luar. Mereka kemudian bersembunyi dan mencari tempat yang aman. Saat melihat keluar, Catherine tampak terus mengawasi rumah mereka. Beruntung saat jam tenang berakhir dan alien kembali memulai patrolinya, kelompok itu pun terpaksa mundur untuk berlindung. Judd lalu memperingatkan bahwa mereka pasti akan kembali saat matahari terbenam. Setelah keadaan aman, Judd berterima kasih karena Sarah telah merawat lukanya. Namun Sarah tiba-tiba mengarahkan pistol kepadanya dan minta penjelasan yang sebenarnya. Jody pun akhirnya mengungkapkan bahwa kelompok itu telah membunuh istri dan putrinya, sehingga ia membalas dendam membunuh salah satu dari mereka. Mendengar kisah itu, Sarah pun mulai bersimpati dan mengembalikan pistolnya. And your daughter? I remember her wiping blood on her pants, and they killed my wife and daughter. I'm hiding in a bunker on the coast, and I hear a voice. I found them carrying boxes to their van. Tapi sayangnya Tom tetap memperingatkan kakaknya agar tidak terlalu cepat mempercayai pria tersebut. Setelah itu mereka bertiga berkumpul di ruang makan. Tom bercerita tentang ayahnya yang dulu mengajarinya menggunakan radio. Tak lama kemudian siaran radio kembali memperingatkan bahwa masa patroli alien akan segera mendekati wilayah mereka. Judd pun membenarkan informasi itu dan menjelaskan bahwa ia pernah melihat sendiri bagaimana kapal-kapal alien terus mengebor bumi dengan brutal demi mengambil mineral. I've been drilling like crazy. Who taught you how to use it? Like there's no tomorrow. Why don't you fetch us a bottle of wine? Sore harinya, Judd memberi kode untuk berbicara empat mata. Sarah pun minta Tom mengambil sebotol anggur untuk menjamu tamunya. Judd lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya mengapa Tom kehilangan penglihatannya. Sarah pun menjelaskan bahwa saat invasi pertama terjadi, Tom terkena radiasi cahaya dari kapal alien. Jody pun kemudian menyinggung pria yang dimakamkan di halaman rumah dan bertanya sampai kapan Sarah akan menyembunyikan kematian ayah mereka dari Tom. Namun Sarah memilih pergi tanpa menjawabnya. Menjelang sore, Catherine kembali menghubungi Sarah melalui HT dan menanyakan keberadaan suaminya. Kali ini Sarah tak lagi berbohong dan mengaku bahwa pria itu sudah tewas. Catherine pun meminta jenazah suaminya agar bisa dimakamkan dengan layak. Namun Judd langsung melarangnya. Menurutnya, di luar sana banyak orang yang bahkan tega memakan sesamanya demi bertahan hidup. Ia curiga Catherine hanya ingin memanfaatkan mayat suaminya sebagai sumber makanan. Dan jika kelompok Catherine mendapat makanan, tentu mereka bisa bertahan lebih lama di luar. Sedang mereka bertiga akan terus kelaparan di dalam dan tak bisa keluar. Meski begitu, Sarah tetap memilih untuk mempercayai janji Catherine. Perdebatan itu pun gak bisa dihindarkan. Namun, perdebatan mereka akhirnya dipotong oleh Tom yang justru menyalahkan Judd karena merasa semua masalah ini bermula sejak pria itu datang. Saat malam tiba, Sarah dan Judd akhirnya menurunkan jenazah Brian melalui jendela. Dari dalam rumah, mereka melihat kelompok Catherine melakukan sesi upacara pembakaran jasad suaminya. Ternyata Catherine benar-benar menepati janjinya dan tidak memakan tubuh suaminya.
Setelah keadaan kembali tenang, mereka duduk bersama sambil menikmati es teh. Di momen itu, Jude menceritakan kondisi di luar yang jauh lebih mengerikan dari dugaan Sarah. Kota-kota telah hancur, pemerintah tak lagi mampu mengendalikan keadaan, sementara para penyintas hidup saling berebut makanan, bersembunyi di bunker, bahkan saling membunuh demi bertahan hidup. That just drops in the ocean. Regret, they don't dream, they don't hope. The old fire blankets, the solar panels. What makes us more special than... Setelah larut malam, Sarah terbangun dan pergi ke ruangan lain. Jude pun menyusulnya. Lalu mereka berbincang tentang ayah Sarah yang ditemukan telah meninggal di tengah hutan. Jude berusaha menghiburnya. Menurutnya, sang ayah pasti percaya Sarah mampu menjaga adiknya. Obrolan itu pun perlahan mendekatkan keduanya hingga mereka olahraga bersama. Keesokan paginya, Tom terbangun sendirian dan tidak menemukan Sarah. Ia kemudian keluar rumah dengan berpegangan pada tali petunjuk arah hingga tiba di halaman depan. Di sana ia duduk memainkan harmonika di dekat makam ibunya. Namun perlahan ia menyadari bahwa ada makam lagi di sebelahnya dan ia sadar itu berarti milik ayahnya. Mengetahui kenyataan yang selama ini disembunyikan, Tom pun menangis lalu berlari meninggalkan rumah. Di tengah pelariannya, seorang tiba-tiba muncul dari belakang dan menculiknya. Sementara itu, Sarah dan Jude baru tersadar bahwa mereka bangun kesiangan karena lemas habis olahraga. Sarah pun sadar jika Tom telah menghilang. Sarah lalu berencana segera mencarinya, tetapi Jude mengingatkan bahwa masa patroli alien sudah dimulai. Demi menemukan Tom, mereka pun tetap nekat keluar dengan berlindung di balik selimut darurat. Di dekat makam, mereka menemukan harmoni milik Tom, lalu menyusuri hutan hingga melihat bekas api yang semalam digunakan kelompok Catherine. Saat diperiksa, mereka terkejut karena yang dibakar ternyata hanya tumpukan jerami. Saat itulah Sarah sadar bahwa Catherine telah membohongi mereka. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah garasi tua yang tanpa ditinggalkan. Dengan hati-hati, Sarah dan Jude pun masuk ke dalam untuk memeriksanya. Di sana, mereka menemukan sesosok jenazah yang sekilas mereka kira itu adalah Tom. Namun ternyata bukan. Mayat itu justru milik suami Catherine yang sebagian tubuhnya telah dipotong untuk dimakan. Melihat hal itu, Jude pun meyakinkan Sarah bahwa setidaknya Tom kemungkinan masih hidup. Beberapa saat kemudian mereka mendengar suara dari sebuah bunker bawah tanah. Sarah pun punya cara untuk memancing orang-orang di dalam keluar. Ia mencampurkan karbit dengan air hingga menghasilkan gas yang memaksa mereka keluar untuk bernapas. Begitu pintu bunker terbuka, baku tembak pun tak terhindarkan, dan Jude pun berhasil menembak mati dua orang tersebut. Di tengah kacauan itu, tanah mendadak bergetar saat kapal alien datang memeriksa area itu. Semua orang pun langsung terdiam hingga kapal itu akhirnya pergi. Setelah keadaan kembali aman, Sarah masuk ke dalam bunker dan berhasil menemukan Tom. Namun seorang pria tiba-tiba menyerangnya. Demi melindungi adiknya, Sarah pun akhirnya untuk pertama kalinya berani menarik pelatuk dan menembak seseorang. Mereka pun segera melarikan diri bersama Tom. Sayangnya, Jude tiba-tiba ditembak dari belakang oleh Catherine. Wanita itu kemudian mengarahkan pistolnya ke Sarah sambil menuduhnya telah membunuh suaminya secara kejam. Sarah lalu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan menunjukkan bekas luka akibat percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Brian. Mendengar pengakuan itu, Catherine pun terpukul karena baru menyadari seperti apa sifat asli suaminya. Di saat yang sama, Catherine juga mengungkap fakta lain. Ia mengatakan bahwa kelompoknya tidak pernah membunuh istri dan anak Jude karena saat mereka menemukan keduanya, mereka sudah lebih dulu meninggal. Setelah mengungkap semuanya, Catherine pun memilih untuk berjalan keluar dari persembunyiannya dan melihatkan dirinya kepada kapal alien hingga akhirnya tewas ditembak. Dengan napas yang semakin lemah, Jude akhirnya mengakui bahwa selama ini ia memang berbohong tentang kematian keluarganya agar Sarah mau mempercayainya. Meski begitu, Sarah memilih untuk memaafkannya. Tak lama kemudian, Jude pun akhirnya mengembuskan napas terakhirnya, meninggalkan Sarah yang kembali harus kehilangan orang yang baru saja mulai ia percaya. Come back when it's safe.
Singkat cerita, Sarah dan Tom pun menguburkan Judd di dekat makam orang tua mereka. Setelah semua yang mereka alami, keduanya pun mulai menyadari bahwa di dunia yang telah hancur ini, mereka harus lebih berhati-hati memilih orang yang layak untuk dipercaya. Namun keesokan harinya, keputusan kembali menghampiri. Merasa sudah kehilangan segalanya, Sarah dan Tom pun bahkan sempat berencana mengakhiri hidup bersama dengan minum racun. Stop. Tepat sebelum melakukannya, Tom menangis dan memohon agar mereka bertahan sedikit lebih lama. Dan keajaiban pun benar-benar terjadi. Saat mereka keluar untuk mengambil sayuran, armada alien yang selama setahun menguasai bumi tiba-tiba meninggalkan planet itu bersama kapal induknya. Setelah begitu lama hidup dalam ketakutan, harapan akhirnya kembali muncul dan film pun berakhir.